Halo, selamat datang kembali di podcast Lem 45. Kali ini bersama saya, Gigin, dan rekan saya, Undu. Hari ini kami akan secara khusus membahas tentang kejadian-kejadian luar biasa yang berkaitan dengan gerakan pembangkangan sipil yang terjadi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebulan terakhir ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya ingin tanya ke Mas Undu, kalau kita lihat di perbincangan atau percakapan di sosial media ya sebulan terakhir ini, kira-kira wacana apa sih yang cenderung dibahas oleh warganet gitu? Ya, terima kasih. Percakapan yang berisik itu terjadi di media sosial. Tim Lab 45 mencoba menarik data dari awal PPKM sampai tanggal 2 Agustus dan kemudian diperpanjang lagi. Itu tentang tagar-tagar atau isu yang cenderung mendesak Jokowi untuk mundur. Nah, dari jagat cuit atau social network analysis yang kita riset selama itu, kita menemukan ada 3 klaster yang membicarakan tentang Jokowi mundur terkait dalam hal PPKM. Yang pertama itu klaster satunya itu cenderung kelihatan, kami menemukannya dari riset ini, itu adalah agensi. Jadi desakan-desakan Jokowi mundur itu juga ternyata dimainkan oleh kelompok agensi, sehingga pada dasarnya klaster ini itu tidak mampu memberikan efek ke netizen seluas-luasnya, hanya terjadi echo chamber. Yang kedua adalah klaster kelompok pragmatis. Nah, klaster kelompok ini menarik karena salah satu tokoh politik, Rizal Ramli, itu menjadi sumber rujukan dari netizen untuk mengkritik pemerintah. Padahal beliau adalah mantan kabinet juga di periode pertama Jokowi. Lalu kemudian yang paling besar nih, kita menemukan klaster 3 itu adalah kelompok yang memang selama ini menjadi oposisi atau selama ini menjadi kontra pemerintah. Di antaranya adalah klaster kelompok Demokrat, aktivis, dan kelompok kanan yang kita tahu selama Pilpres 2019 itu juga menjadi musuh utama atau lawan utama dari akun-akun influencer kelompok pro pemerintah. Ini yang paling besar mengkritik atau memprotes dan meminta, bahkan mendesak Jokowi untuk mundur. Tagar utama mereka adalah 2021 ganti presiden dan Jokowi endgame. Nah, itu pantauan kami sejauh ini yang kami dapatkan. Nah, itu tadi kita lihat fenomenanya di jagat media sosial ya, jagat maya. Nah, kami mau tahu nih Mas Gigin, kalau kita bicara di sosmed tadi tentang Jokowi mundur, nah itu kejadian-kejadian di lapangan kayak gimana? Apa aja? Adakah protes secara langsung atau unjuk rasa dan sebagainya, itu menurut data yang ditemukan seperti apa? Oke, kalau tadi temuan kita bicara tentang temuan media, nah kita juga selama sebulan terakhir juga melakukan kajian juga nih, kita mengumpulkan data dari media daring, kemudian juga dari data lapangan, itu kita temukan ada 276 insiden rawan yang berkaitan dengan gerakan pembangkangan sipil yang terjadi selama sebulan terakhir. Mayoritas dari insiden-insiden tersebut atau sekitar 51% itu berupa hasutan atau aksi-aksi unjuk rasa yang dimaksudkan untuk mengajak masyarakat agar turun ke jalan memprotes atau menolak pemberlakuan PPKM ya. Kemudian temuan kedua yang juga sangat menarik dari 276 insiden rawan tersebut, itu mayoritas atau lebih dari 60% aksi-aksi itu terjadi di Pulau Jawa atau secara khusus di 3 provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang ketiga di Jawa Tengah. Itu 3 provinsi dengan jumlah insiden terbesar yang terkait dengan gerakan pembangkangan sipil ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk-bentuk kegiatan atau aksi rawan yang terjadi di kawasan 5 pulau terbesar itu, mayoritas hasutan itu terjadi di semua pulau. Aksi unjuk rasa juga demikian. Nah, yang agak menarik sebenarnya kalau kita lihat aksi-aksi pengibaran bendera putih oleh beberapa kelompok masyarakat itu cenderung hanya terjadi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ini mungkin berkaitan dengan banyaknya destinasi wisata di kawasan tersebut ya. Kemudian kalau tadi hajatan, insiden-insiden berupa hajatan atau resepsi pernikahan itu cenderung selain terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, juga hanya terjadi di wilayah atau provinsi di Pulau Sulawesi gitu. Nah, kalau kita lihat juga ya di dalam percakapan di media sosial itu kira-kira isunya apa aja Mas Undu ya? Yang dibicarakan oleh warganet.
Kalau di media sosial agak beda nih. Tadi dari pembahasan Mas Gigin terkait data-data lapangan itu kan ada sangar-sangarnya, ada bentrokan, ada hasutan. Nah, sementara di media sosial ini semacam lucu-lucuan. Yang pertama di spike yang pertama ya, tanggal 5 Juli itu PPKM oleh netizen diplesetkan menjadi Pak Presiden kapan mundur gitu. Jadi semacam bulian untuk memprotes kebijakan PPKM yang dirasakan oleh masyarakat karena seolah-olah perputaran ekonomi itu susah, netizen untuk makan aja, untuk bekerja dan sebagainya itu dilarang keluar rumah. Jadi itu yang membuat netizen menggaungkan istilah PPKM menjadi Pak Jokowi atau Pak Presiden kapan mundur. Lalu spike keduanya adalah tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli itu adalah memang desakan Jokowi untuk mundur oleh netizen. Jadi kami melihatnya akun-akun atau ada army yang bermain memang menggunakan tagar khusus, yaitu tagar 2021 ganti presiden. Hal ini mengingatkan kita di Pilpres 2019 ya, bahwa 2019 ganti presiden, kemudian sekarang ada semacam pengulangan 2021 ganti presiden. Di tanggal 23, 22, 23 Juli, ini perang tagarnya udah mulai kelihatan nih. Di sini akun-akun yang kontra terhadap pemerintah, yang tadi ada Demokrat, kemudian ada kelompok kanan, ada kelompok aktivis, itu sudah menggaungkan Jokowi endgame. Desakan mundurnya udah mulai kuat nih, dan dinarasikan bahwa Jokowi merupakan presiden terburuk dalam sejarah, itu juga dalam bentuk tagar. Total unggahannya tinggi banget, ada 134.000 lebih cuitan terkait Jokowi mundur. Lalu kemudian akun-akunnya bisa kita lihat, itu ada Oposisi Cerdas, kemudian Bos Temlen, ada Glorako, ada Demokrasi Media. Itu akun-akun yang sejak dulu juga kita lihat terafiliasi dengan kelompok buzzer Demokrat dan kelompok-kelompok kanan gitu. Selanjutnya di isu ini tidak berdiri sendiri. Isu Jokowi mundur itu di percakapan netizen juga disandingkan dengan isu bahwa PPKM ini layaknya kita dalam tahanan kota nih. Kita boleh ada di Jakarta tapi nggak boleh kemana-mana. Nah, itu yang digambarkan oleh netizen. Yang kedua, bahwa selama PPKM darurat ini kok pemerintah masih membolehkan TKA Cina masuk. Nah, inilah kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ini ada ketidakadilan nih. Kita dilarang keluar tapi TKA Cina boleh membanjiri Indonesia, boleh masuk ke Indonesia. Lalu kemudian selain itu desakan Jokowi mundur juga dikaitkan dengan pelemahan KPK. Dulu ada isu 75 ASN yang kemudian karena tes kebangsaan di dalam tanda petik dipecat, dan terakhir adalah di tengah pandemi utang luar negerinya makin tinggi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia harus membayar nih 60 triliun per bulan. Nah, itu benar tidaknya ini menjadi bincangan netizen, dan apapun yang terjadi di media sosial adalah membincangkan fenomena meskipun pada dasarnya itu bisa jadi tidak secara langsung berefek ke masyarakat. Data-datanya juga masih perlu dipertanyakan. Tapi dalam pembentukan opini inilah yang terjadi. Ada lucu-lucuannya, ada yang tegang dan sebagainya. Intinya selama PPKM darurat ini, desakan Jokowi mundur itu digaungkan dengan tagar 2021 ganti presiden dan tagar Jokowi endgame. Nah, itu tadi dari media sosial. Nah, kalau isu di lapangan nih, isu di lapangan apa aja yang terjadi selama PPKM? Apakah ada lucu-lucuannya kayak di media sosial atau malah nampak berbeda, Mas Gien? Ya. Nah, kalau kita lihat dataset 276 insiden pelanggaran PPKM atau yang terkait dengan gerakan pembangkangan sipil selama sebulan terakhir, itu memang sentimen utama yang menggerakkan insiden-insiden tersebut adalah insiden penolakan pemberlakuan PPKM. Nah, kalau kita lihat motivasi yang menggerakkannya itu cukup bervariasi ya. Paling tidak ada 3 alasan utama. Yang pertama itu tujuan insiden-insiden itu digerakkan untuk tujuan politisasi. Tapi ada juga beberapa atau cukup banyak insiden yang disebabkan oleh motivasi ekonomi gitu ya. Ada juga pelanggaran atau pembangkangan sipil yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya, itu yang kait dengan tadi ya pelaksanaan hajatan atau resepsi pernikahan itu. Kemudian yang kalau kita lihat dari pola pelakunya
insiden-insiden tersebut dilakukan oleh paling tidak ada 3 kelompok utama, yaitu para pelaku usaha, yang kemudian adalah para kelompok aktivis atau gerakan mahasiswa, yang ketiga dilakukan oleh konstituen kultural ya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga kelompok konstituen itu, kecenderungannya gerakan aktivis mahasiswa ini cenderung mereka menggerakkan aksi-aksi berupa seruan dan upaya untuk mengajak orang turun ke jalan gitu ya, untuk memprotes PPKM. Sementara kalau untuk kelompok pelaku usaha, mereka cenderung itu berupaya untuk menolak PPKM karena alasan ekonomi, karena kesulitan-kesulitan yang timbul atau yang diakibatkan pemberlakuan PPKM terhadap usaha atau bisnis yang mereka jalankan. Nah, sementara kalau kelompok kultural atau konstituensi kultural ini, mereka cenderung melanggar PPKM itu karena alasan-alasan budaya, misalnya karena ada hajatan atau ada resepsi pernikahan yang saya sampaikan tadi, kemudian karena faktor kebiasaan yang memang umum dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita bicara isu ya, baik itu di media sosial ataupun di konteks lapangan gitu ya. Secara khusus kalau di media sosial itu tagar-tagar apa aja sih yang dimainkan, yang terpantau dalam sebulan terakhir, Mas Udu? Iya, dari 3 klaster tadi di social network analisisnya, kami juga membagi tagar-tagar yang dimainkan oleh tiap klaster. Klaster terbesar itu yang tadi dimotori oleh kelompok yang selama ini memang sudah kontra terhadap pemerintah, baik dari kelompok kanan, Demokrat, dan kelompok aktivis. Tagar yang dominan pada dasarnya adalah tagar-tagar yang memang semuanya masuk dalam 10 besar di trending topik Indonesia. Nah, klaster pertama itu 2021 ganti presiden dan Pak D mundur saja, itu menjadi tagar utama yang dimainkan oleh klaster yang kontra terhadap pemerintah. Lalu untuk tagar klaster yang pragmatis, kelompok pragmatis yang tadi Rizal Ramli menjadi rujukan utama bagi netizen, itu tagar presiden terburuk dalam sejarah dan Jokowi Enjem digemakan atau digaungkan oleh kelompok 2 tadi, klaster 2. Nah, yang terakhir yang menarik nih, salah satu klaster yang dimainkan oleh kelompok agensi. Kelompok agensi ini mengangkat tagar yang pada dasarnya dimainkan oleh kelompok yang pro pemerintah. Kelompok pro pemerintah itu pernah menaikkan tagar kita percaya Jokowi, bahwa selama PPKM ini Jokowi menjalankan tugas dengan baik, pemerintah juga menjalankan tugas sesuai arahan presiden. Tapi lalu kemudian tagar kita percaya Jokowi ini diplesetkan oleh netizen yang kelompok agensi tadi, semacam gini, silogisme, menyambungkan dengan mengambil kesimpulan yang meskipun kurang tepat secara teori, tapi mengambil kesimpulan bahwa ada tagar lain yang mengatakan Jokowi itu terburuk dalam sejarah, dan kedua tagar ini digabungkan menjadi kita percaya Jokowi bahwa Jokowi presiden terburuk dalam sejarah gitu. Kita percaya Jokowi bahwa Jokowi akan mundur aja gitu. Jadi dikaitkan kayak gitu. Tujuannya itu apa ya, Mas Udu? Kalau kita mengkaitkan 2 tagar itu untuk memperbesar kolam kah? Betul, untuk membesar impresi. Oh, okay. Karena tagar sebelumnya udah gede banget impresinya. Lalu kemudian tagar lain numpang di situ. Satu, mereka mampu memperlebar impresi. Yang kedua, tujuannya masuk nih, serangannya masuk. Yang menarik dari kelompok ini, kenapa kami mengatakan bahwa kelompok ini dimainkan oleh kelompok agensi? Yang pertama, kami menemukan akun-akun yang di klaster 1 ini adalah akun yang kalau kita cek satu-satu itu paling followernya 100, di bawah 100 gitu, kecil-kecil banget. Yang kedua, mereka punya kecenderungan tema-tema tertentu, bahkan ada yang K-pop, ada yang senang film, ada yang macam-macam. Dan kalau kita cek timelinenya, itu kita sudah tidak menemukan tagar-tagar ini, tagar-tagar yang menyerang Jokowi. Jadi ini kecenderungan kelompok agensi bahwa mereka akan memainkan sesuai pesanan, tapi setelah melakukan operasi trending topiknya, mereka akan menghapus tweet untuk menghindari pelacakan atau ya begitulah. Akun-akun agensi, mereka punya karakter sendiri, dan ketika mereka masuk dalam konteks politik, setelah melakukan operasi politik, mereka akan menghapus tweet, kembali ke kehidupan normalnya, tweet normalnya. Jadi kira-kira begitu. Yang terlihat adalah akhirnya klaster baik yang pro dan kontra pemerintah itu sama-sama echo chamber. Jadi apa yang terjadi di lapangan belum tentu sama yang dibahas di media sosial. Mungkin
ada benang merahnya bahwa ada pembangkangan protes terhadap Jokowi, lalu kemudian di media sosial itu tadi di lapangan, lalu di media sosial orang menuntut Jokowi mundur, tapi pada asalnya nggak ada kaitannya yang kami lihat. Yang kami lihat apa yang di media sosial ya itu perbincangannya itu aja, orangnya itu aja, dan tidak mampu menarik netizen natural atau netizen normal untuk netizen netral untuk ikut membincangkan umpamanya Jokowi endgame, membincangkan tentang Jokowi mundur atau ganti presiden. Enggak, yang ada ya memang orang-orangnya itu aja. Nah itu aktor-aktornya sama aja. Nah kalau dari segi aktor nih pelaku, tadi media sosial kelihatan ada Uyobek, kemudian ada Demokrasi Media, ada Bos Timeline. Nah itu pelaku-pelaku media sosialnya mudah kepotret bagi kami di riset kami. Kalau di lapangan pelaku aktor-aktornya siapa Mas Gigi? Nah ini menarik nih sebenarnya nih, karena ini kalau tadi di media sosial percakapannya itu cenderung kurang bisa menarik warganet yang natural gitu ya. Nah ini kalau kita buat dataset kita sebanyak 276 insiden ini itu cenderung dilakukan oleh 3 kelompok utama sebenarnya. Satu kelompok aktivis atau gerakan mahasiswa, yang kedua adalah kelompok pelaku usaha, yang terakhir yang ketiga adalah konstituensi kultural ya. Nah kalau kita lihat karakteristik aksi-aksi dari 3 kelompok ini cenderung cukup menarik sebenarnya. Satu, dari gerakan mahasiswa itu mereka cenderung melakukan aksi-aksi atau seruan untuk melakukan unjuk rasa nih. Jadi mereka sangat aktif nih kelompok mahasiswa untuk menyerukan gerakan turun ke jalan gitu ya. Nah ini berbeda dengan kelompok pelaku usaha nih. Kelompok pelaku usaha itu mereka cenderung memang mereka ada beberapa kali terpantau melakukan kegiatan protes di jalan gitu ya. Tetapi juga mayoritas dari aksi mereka ini cenderung mengandalkan pengibaran bendera putih yang menjadi simbol bahwa mereka mengalami kesulitan ekonomi gitu ya. Nah kelompok kultural ini juga sebenarnya mereka cukup banyak terlibat dalam aksi-aksi bentrokan dengan petugas atau aparat PPKM. Ini disebabkan karena beberapa kejadian yang terkait dengan misalnya peristiwa kematian. Misalnya ada beberapa kali terjadi bentrokan antara keluarga dari seorang jenazah yang meninggal di rumah sakit tapi hendak dibawa paksa oleh keluarganya itu kembali ke kampung halamannya gitu ya. Kemudian ada beberapa kali kejadian ambulan di stop di tengah jalan, kemudian jenazahnya yang akan dimakamkan lewat mekanisme protokol kesehatan COVID-19 kemudian dicegat di tengah jalan dan dipaksa pulang secara paksa oleh keluarganya gitu ya. Nah ini yang menunjukkan karakteristik dari masing-masing kelompok pelaku aksi tadi gitu ya. Nah temuan yang juga menarik sebenarnya kalau kita lihat dari lini masa kejadian-kejadian rawan selama sebulan terakhir itu atau selama bulan Juli itu, kita bisa lihat titik kulminasinya itu dari kejadian-kejadian rawan itu terjadi di tanggal 22 Juli ya. Nah, tanggal 22 ini menarik karena 2 hari sebelumnya itu Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM ya. Jadi 2 hari setelah pengumuman oleh Presiden tersebut itu gerakan mahasiswa terpantau sangat aktif sekali menyerukan atau ngajak jejaring mereka baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari kelompok konstituen yang lain itu untuk melakukan aksi turun ke jalan memprotes perpanjangan PPKM ini. Nah, gelar aksi unjuk rasanya sendiri itu sangat banyak terpantau di tanggal 24 Juli 2021 gitu ya. Nah ini ini menarik sebenarnya itu kalau kita lihat korelasi antara jumlah insiden yang terjadi per hari kemudian dilihat juga dari pelakunya gitu ya. Iya. Kalau lihat data lapangan tadi Mas Gigin ya. Titik kulminasi malah terjadi di tanggal 22. Iya. Sementara di media sosial seruan-seruan aksi itu ditujukan untuk melakukan aksi besar-besaran di tanggal 24. Apakah ini bisa menjawab mungkin? Inilah yang membuat bahwa sebenarnya pembangkangan soalnya ini tidak eskalatif. Kenapa? Karena seruan aksi dan apa yang terjadi di lapangan titik kulminasinya itu beda. Yang diharapkan adalah seruan-seruannya diharapkan tanggal 24, tapi kejadiannya sebelum tanggal 24. Kejadiannya sebelum tanggal 24. Ini juga yang membedakan antara data lapangan dengan data di media. Nah ini juga sebenarnya menjadi temuan yang cukup menarik juga sebenarnya karena adanya jeda atau adanya perbedaan antara temuan di dataset dengan data percakapan media sosial
Ini sebenarnya menunjukkan bahwa aparat bergerak cukup cepat. Ada jeda antara waktu 2 hari antara banyaknya seruan untuk turun ke jalan dengan kejadian unjuk rasanya sendiri. Itu menunjukkan bahwa aparat punya jeda waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi untuk kemudian mencegah eskalasi dari kerawanan yang terjadi di berbagai daerah tersebut memuncak gitu. Saya kira ini berita yang baik, sebenarnya baik dalam arti kata bahwa ternyata sistem keamanan dalam negeri kita bekerja cukup responsif ya, mengantisipasi aksi-aksi kerawanan yang diakibatkan oleh gerakan pembangkangan sipil seperti ini gitu saya kira. Saya kira itu ya pembahasan kami dari kolaborasi riset yang dilakukan oleh tim Polkam dan tim Media 4.0 terkait pembangkangan sipil. Terima kasih banyak saya kira Mas Gigin. Ya. Saya Undu juga banyak berinteraksi dengan Mas Gigin soal ini dan akhirnya melahirkan riset hasil kajian kita kali ini. Okay. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang melihat hasil riset kami. Saya kira demikian.